Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Pada video ini, mata ketiga akan membawa Anda memandang kejadian dunia pada masa akan datang. Terkadang inspirasi yang diberikan dapat menyentuh lubuk hati kita agar kita selalu tersadarkan. Ada suatu topik yang semua orang memperhatikannya dan juga ingin tahu apakah itu akan terjadi, yaitu perang dunia ketiga dan dunia kiamat. Jika kita tidak ingin mengalami perang lagi, kita harus menemukan akar penyebab perang dan menghentikannya. Negara manakah sebagai pencetus perang dunia ketiga? Hampir semua orang akan menafsirkan itu pasti Tiongkok dan Amerika. Namun dalam sebuah ramalan, dua negara inilah yang memicu perang dunia ketiga. Tiongkok tidak masuk dalam daftar. Selain itu, bencana yang lebih besar akan menimpa, yaitu pertanda bencana akhir bumi telah muncul. Apakah akan terjadi? Seperti yang dijelaskan dalam video mata ketiga episode sebelumnya, sekitar pukul 18.30 tanggal 13 September 2001, ketika Jupiter retrograde atau berjalan mundur dari Aquarius kembali ke Capricorn, Jupiter ditubruk oleh asteroid pada waktu yang hampir bersamaan. Ledakan Jupiter difoto dan direkam oleh astronom amatir. Pada 21 September 2021, Abhiga Anand, seorang astrologer muda dari India, merilis video baru. Dia memberikan penjelasan terperinci tentang peristiwa astronomi itu. Yang lebih mengkhawatirkan adalah apa yang dikatakan Anand, bahwa kembalinya Jupiter di Capricorn kali ini akan berdampak pada dunia selama 400 tahun ke depan. Jelas dampak 400 tahun ini bukan yang positif, apalagi dampaknya selama 400 tahun. Namun itu berarti bahwa masa depan umat manusia setidaknya masih ada 400 tahun. Tetapi apakah masa depan kita merupakan berkah atau bencana? 4 gelombang. Borat von Luckner adalah seorang pekerja Kristen Norwegia. Ada teman tetangganya di Oslo. Dia seorang pengkhotbah bernama Emanuel Minos. Pada tahun 1968, dia mencatat sebuah visi yang diperoleh oleh seorang wanita berusia 90 tahun di Valdres dari Tuhan. Wanita tua itu memiliki reputasi yang baik di daerah setempat dan merupakan orang Kristen yang cukup waspada, kredibel, sadar dan dapat diandalkan. Meskipun Minos adalah seorang misionaris, namun dia masih merasa sulit untuk memahami visi Tuhan yang disampaikan oleh wanita tua itu. Jadi dia menyimpan naskah catatan itu. 30 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1998, ketika misionaris Minos membuka laci, secara tidak sengaja dia menemukan manuskrip catatan yang telah berdebu. Dia segera menyadari dia telah lewatkan sebuah misi yang begitu penting pada saat itu. Apa yang terlewatkan oleh misionaris itu? Rupanya Tuhan mengubah bumi menjadi bola dunia di mata langit wanita tua itu, menampakkan kepadanya pemandangan masa dunia yang akan datang. Wanita tua itu berkata, "Saya melihat Yesus akan kembali, dan waktu sebelum pecahnya perang dunia ketiga, akan ada 4 gelombang sebelum bencana terakhir. Setelah peristiwa ini terjadi, bencana terakhir akan menimpa. Ini adalah bencana yang belum pernah dialami manusia." Bila begitu, apa saja 4 gelombang ini? Gelombang 1. Sebelum pecahnya perang dunia ketiga, umat manusia akan mengalami masa hangat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Antara negara adidaya timur dan barat, perdamaian akan dipertahankan untuk waktu yang lama dan banyak negara akan melucuti senjata. Pecahnya perang dunia ketiga akan dimulai dari sebuah tempat yang tidak terduga. Gelombang kedua, orang-orang Kristen yang akan menyimpang dari jalan lurus. Mereka tidak lagi mau mendengar tentang dosa dan kasih karunia, hukum dan Injil, pertobatan dan pemulihan seperti dulu, melainkan digantikan dengan mengejar materi dan kesuksesan. Tempat beribadah di gereja akan diisi dengan hiburan. Gelombang ketiga, bagaimana rusaknya manusia pada gelombang ketiga? Manusia mulai hidup bersama sebelum menikah, hamil sebelum menikah. Tidak suci, pranikah dan perselingkuhan dalam pernikahan akan menjadi fenomena yang wajar dan umum, termasuk orang Kristen. Acara TV umumnya akan penuh dengan kekerasan dan saling membunuh, bahkan adegan seks dan adegan paling cabul. Gelombang 4 adalah pengungsi akan mengalir ke Eropa.
Orang Eropa memperlakukan pengungsi dengan cara yang sama seperti mereka memperlakukan orang Yahudi, sampai pada saat itu sudah penuh dengan kejahatan pada umat manusia. Berbicara sampai sini, air mata wanita tua tersebut bercucuran. Dia berkata, "Saya tidak akan punya kesempatan untuk melihat, akan tetapi kamu akan melihatnya." Dan kemudian Yesus datang. Tiba-tiba pecahlah Perang Dunia Ketiga. Ini akan menjadi perang yang sangat pendek. Ini membuat Perang Dunia Ketiga berakhir adalah sebuah bom atom nuklir. Asap dan debu ledakan akan menutupi Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan semua negara maju. Sumber udara dan air akan tercemar, dan pertanian sudah tidak dapat ditanami. Orang yang selamat dari bencana ini akan mencoba melarikan diri ke negara miskin. Terakhirnya, wanita tua itu meminta misionaris tersebut untuk harus memiliki keberanian untuk menceritakan kepada orang lain visi yang tertampak dan memperingatkan manusia konsekuensi yang terbawa dari dosa manusia. Ini adalah misi yang terlewatkan oleh misionaris Minos. Saat ini dia sedang bekerja keras untuk menyampaikan pesan ini kepada umat manusia. Lalu Perang Dunia Ketiga sesungguhnya dimulai dari dunia negara yang mana? Perang Dunia Ketiga. Seorang pria Amerika bernama Smith, dia mengakui dirinya sebagai agen CIA dari Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat. Dia mengungkapkan bahwa dia telah berada dalam misi rahasia melakukan perjalanan sampai pada 2118. Ketika dia diwawancara oleh FX TV, dia merilis sebuah foto. Dia menunjukkan kepada orang-orang seperti apa dunia pada tahun 2118. Menurut laporan media Inggris Sun, Smith sebagai agen CIA sudah biasa bolak-balik ke dalam waktu dan ruang yang berbeda untuk menyelesaikan misinya. Misi ke tahun 2118 membuatnya tidak pernah lupa. Smith berkata, "Ketika pada tahun 1981, saya pergi ke tahun 2118. Saya pergi ke masa depan dan kemudian kembali ke masa lalu. Ini adalah bagian dari misi rahasia CIA. Sejauh yang diketahui, ini adalah pertama kali CIA berhasil menyelesaikannya perjalanan waktu." Dia kemudian menunjukkan foto yang diambil selama misi di 2118 untuk membuktikan semua yang dia katakan. Tetapi dia tidak mengungkapkan bagaimana dia menyelesaikan misi ini. Karena itu akan mengakibatkan pada bencana yang mematikan tentang CIA Amerika Serikat melalui eksperimen ruang dan waktu. Nanti kalau ada kesempatan kita akan membahasnya. Dalam wawancara tersebut, Smith juga berbicara tentang isu pemanasan global dan alien. Dia mengungkapkan bahwa alien akan mengunjungi bumi di pertengahan abad ke-21 dan bertemu dengan para pemimpin beberapa negara. Namun diperkirakan Perang Dunia Ketiga adalah yang semua orang paling khawatir. Smith mengatakan bahwa Perang Dunia Ketiga tidak dapat dihindarkan, pasti terjadi, dan negara yang meledakkan Perang Ketiga bukanlah Tiongkok. Dua negara mana sajakah mereka? Ini adalah Amerika Serikat dan Korea Utara. Realitas di tahun 2021 tampaknya sedang mengonfirmasi hal ini. Menurut laporan media, Pentagon baru-baru ini terus mengkritik Korea Utara karena kekuatan militer dan persenjataan yang ditampilkan oleh Korea Utara pada Hari Nasional di luar dugaan Amerika Serikat. Semua adalah yang berkaitan dengan bencana alam dan epidemi, namun berbagai rudal sengaja disembunyikan. Pada tanggal 13 September, Amerika Serikat melakukan latihan militer yang disebut Exercise Tiknev di Camp Humphreys di Pyeongtaek, Korea Selatan. Skuadron taktik khusus 320 yang tidak pernah terlihat di depan umum ikut serta dalam latihan ini. Tampaknya apa yang dikatakan agen perjalanan waktu ini bukan tanpa dasar. Tetapi aneh bahwa Smith mengatakan bahwa setelah 3 kali peperangan, hasilnya adalah sebaiknya dunia menjadi lebih baik. Sejak saat itu menjadikan tidak berarti, perbatasan menjadi tidak berarti dan orang-orang mulai senang menikmati hidup. Perang membuat mereka ingat untuk tidak membahayakan tetangga mereka. Tapi disinilah masalahnya. Korea Utara adalah negara kecil. Akankah senjata yang tersembunyi bisa melampaui Tiongkok yang memiliki senjata nuklir? Mengapa bukan Tiongkok? Masalah ini coba diskusikan. Kalau ada kesempatan akan kita bahas di episode berikutnya. Bagaimana menurut pendapat Anda sekalian? Apakah Anda berpikir bahwa Perang Dunia Ketiga akan pecah? Berikan pandangan Anda pada kolom pesan dan untuk kita diskusikan. Sampai di sini video mata ketiga kali ini.
Kami berbagi informasi perspektif dan melihat dunia dari sisi lain bersama Anda. Jika Anda merasa video ini bagus, jangan lupa subscribe, share, dan tekan loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Salam.